Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul American Sniper 2014. Cus. Fucking dirt here tastes like dog shit. Oh, well, you know, wouldn't you? Di awal film, diperlihatkan anak kecil bernama Chris. Ia dari kecil sudah diajarkan oleh ayahnya tentang bagaimana cara menembak dengan senapan. Saat perburuan pertamanya, Chris kecil sudah bisa menunjukkan skill menembaknya. Di sana, ia berhasil menembak rusa buruan. Melihat itu, ayahnya berkata, nanti kelar kamu akan menjadi pemburu hebat. Singkat cerita, Chris pun sudah besar dan masuk ke angkatan Navy SEAL. Ia di sana dilatih sebagai pasukan khusus. Ia pun dilatih sebagai pasukan khusus yang berlangsung selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Can't hear you. You want me to call your mama old man? Maybe she could come and take your place. Sampai di suatu waktu, Chris mengikuti latihan menembak sebagai seorang sniper. Dia melepas beberapa tembakan, namun tidak mengenai target. Tentu saja ia ditegur oleh pelatihnya. Kemudian, Chris menggeser kekerannya dan membidik ular kecil. Chris pun berhasil menembaknya dan tepat sasaran. Lalu, ia mengatakan bahwa dia lebih mahir menembak sasaran hidup. Tentu saja, si pelatih kagum pada skill yang dimiliki Chris. Setelah melewati beberapa latihan, kemudian beberapa pasukan melepas lelah di sebuah bar. What kind of pants does a girl have to wear to be left alone? Well, maybe corduroy? Dan kemudian, Chris pun menemukan cinta sejatinya hingga sampai ia pun menikah. Cheers to that. Namun, tak lama, ia mendapatkan perintah dari atasan militer untuk diturunkan ke dalam misi Timur Tengah, tepatnya di negara Irak. Mereka mendapat tugas operasi di Fallujah dan akan berhadapan dengan Al-Qaeda di Irak, yaitu organisasi teroris paling radikal yang merupakan aktor utama dalam organisasi tersebut. Lalu, terlihat Chris sedang berbicara dengan temannya yang mengatakan bahwa musuh memiliki seorang sniper yang mematikan yang menembak tentara Amerika sejarak 500 yard, namanya adalah Mustafa. Tidak lama kemudian, terlihat sebuah mobil melaju kencang ke arah pasukan dengan sekali tembakan, orang yang mengendarai tersebut tewas seketika. Kemudian, ia juga berhasil melumpuhkan orang yang ingin melakukan pengeboman. Di tempat lain, Mustafa juga berhasil membunuh pasukan Amerika. Hari tur tinggal sebentar lagi, dan di sini istrinya terus mendesak agar Chris segera pensiun dari tugasnya. Karena istrinya khawatir Chris tewas saat dalam peperangan. Namun, ia tidak bisa mengiyakan keinginan sang istrinya. Singkat cerita, tur ketiga telah dimulai. Di sana, ia kembali melanjutkan misi sebelumnya, dan ketika di dalam perjalanan, terlihat mata-mata musuh mengawasi mereka dan menelepon seseorang yang tidak lain adalah Mustafa. Mustafa yang menjadi andalan musuh dalam pertempuran, ia pun menghadapi pasukan Amerika. Dengan senapan Dragunovnya, ia langsung melakukan perburuan kepala Chris yang sangat mahal. Kemudian mereka berkumpul dan Chris berkata tembakan Mustafa lebih dari 1000 meter dan hanya satu penembak yang bisa melakukannya, yaitu Mustafa. Kemudian terlihat Chris dan istrinya menghadiri pemakaman teman-teman Chris yang telah gugur di medan perang. Completely. I've seen war, and I've seen death.
Singkat cerita, tur keempat pun dimulai. Di dalam markas salah satu temannya mengatakan beberapa anggota SEAL yang lain tidak kembali lagi ke dalam misi. Terlihat Chris sedang mengintai di atas gedung. Kemudian, tiba-tiba terlihat ada seseorang membawa RPG yang hendak menembak ke arah pasukan Amerika. Namun, dengan cepat, Chris melumpuhkannya. Kemudian, di sisi lain, terlihat Mustafa sedang membidik dan menembak mati pasukan Amerika yang dari arah timur. Mendengar hal itu, Chris pun langsung mengubah arah membidik Mustafa. Ia pun membidik Mustafa pada jarak 1900 meter. Tapi, jika ia menembaknya, musuhnya akan tahu posisi mereka. Dan tak ada cara lain, Chris melakukan bidik tembakan dan berhasil membunuh Mustafa. Namun, masalah bertambah karena musuh mendengar suara tembakan Chris dan mengetahui posisi mereka yang sangat terbuka. Lalu, terjadilah baku tembak yang klimaks antara Chris dan teman-temannya melawan teroris. Kemudian, tentara Amerika pun terpojok. Dikarenakan pasukan teroris ada di mana-mana yang menyerang Chris dan teman-temannya, kemudian mereka mengirimkan kode untuk meluncurkan artileri ke posisi mereka. Dikarenakan musuhnya tepat berada di sana. Namun, tembakan itu tidak cukup untuk menghentikan musuh. Lalu, terlihat badai pasir mulai menghembus mereka. I got the L! Green side ball on my go! Down the roof! Mereka pun memanfaatkan badai pasir tersebut untuk lari, dan kemudian berhasil kabur menggunakan mobil bantuan. Now! Shit! Let me out! Let me out! Setelah misinya berhasil, Chris pun memutuskan untuk pensiun dari profesinya. Di sana, ia mengajarkan kembali para tentara tersebut. Kemudian scene berpindah yang bermain bersama anaknya dan istrinya. Like what? Like a beast, right? Like what? Setelah itu, dia mengatakan akan ke lapangan tembak bersama veteran marinir. Hey, it's a big responsibility. You up for it? All right, see you later, babe. I love you. Lalu, terlihat seseorang sedang menunggu untuk menjemput Chris. How are you? Good? Good. I'm gonna go about 2-hour drive. Istrinya pun melihat orang itu tampak curiga. Kemudian, kita diperlihatkan sebuah tulisan yang mengatakan Chris terbunuh oleh tentara itu. Dan para dokter mengatakan tentara itu memiliki gangguan jiwa. Kemudian, Chris pun dianggap bagi negara Amerika adalah pahlawan. Dan film American Sniper 2014 kini pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya.